Apa kabar? Baik. Ivan Ray. Yes. Kayak apa ya ada di sebelah saya gitu kan. Gimana kabarnya? Kabar saya baik. Alhamdulillah. Teteh Mas selalu baik. Selalu sehat. Alhamdulillah. Selalu senyum ya. Ini hostnya siapa ya? Dengar-dengar katanya kena kasus narkoba. Sebenarnya bukan kasus sih, lebih ke dulu pernah berada di situ. Emang langsung ke narkoba, emang sebelumnya nggak kenal dunia malam? Tergantung narkobanya apa dulu. Aduh. Iya. Kan ada ya kalau sejenis yang saya pakai itu tidak mengenal dunia malam sih sebenarnya. Makanya apa sih emang? Cuma nyimeng lagi. Enggak. Coba ceritain sedikit kenapa bisa masuk kategori narkoba. Parah nggak sih makainya, nemu di mana, sebab-sebab pengen tahu aja. Karena kan selama ini kan Ivan Ray itu terkenal artis Bersih yang gitu putih, bersih. Ya. Padahal enggak kan ya? Padahal dulunya sebenarnya Enggak. Coba ceritain deh cacatnya, aibnya di. Jadi dulu sih kenanya sebelum gue syuting sebenarnya. Jadi waktu SMA kelas 2 kelas 3 lah. Biasalah dari nyoba-nyoba dikasih temen tuh. Kasih nih, cobain deh, ini enak banget nih. Dibakar lah. Ini yang dibakar loh. Ini bakar. Ya keluar asapnya tuh. Nah, asapnya dihirup. Dupa. Bukan. Ntar kalau dupa yang datang beda. Ya. Beda nih. Ini dihirup, udahlah itu ya rasanya high gitu. Oh. Itu diajak temen, dikenalin atau dikasih gratis atau beli? Dikasih gratis. Dikasih gratis, makanya nyoba. Makanya nyoba. Awalnya gratis, akhirnya beli nggak? Akhirnya beli, bener. Akhirnya beli, akhirnya jadi BD. BD? Iya. Ivan Ray pernah jadi BD? Pernah. Sempat urusan sama polisi nggak? Nanti belum sampai situ. Oh belum sampai situ. Jawab aja dulu kisi-kisinya. Pas sampai urusan polisi, pas lagi nggak jadi BD. Cuma pemakai. Cuma pemakai. Untung lah ya pasalnya kan lebih ringan tuh kalau pemakai. Iya. Coba ceritain, penasaran aja siapa sih yang ngajak bisa sampai ke titik ya? Jangan teman akrabnya ya? Bukan, dulu masih SMA. Jadi teman SMA. SMA diajakin, maksudnya kita lagi istirahat di sekolah itu. Sekolah dikasih lah. Dicobain nih. Apaan nih? Pas begitu dibakar, cara makanya gimana gitu kan, bingung kan. Dibakar, dihirup lah. Pas dihirup kok, aduh enak banget ya gitu. Kayak gitu. Ternyata besokannya, gue pikir kan itu ya gak ada efek apa-apa, cuman hari itu aja kan. Besoknya gue ke kantin kan mau makan siang. Kok gue keringetan, kok gue gak mau makan rasanya susah gitu. Terus datanglah teman gue yang ini nih, yang ngasih gue pertama kali. Selamat ya Van, kenapa? Lu udah kena yang namanya sakau. Apaan itu sakau segala macam kan. Sakit karena buta. Oke. Ya jadi sejenis itu ya butau itu. Itu golongannya tinggi loh itu kalau. Terus lah. Ya itu butau itu sebenarnya sejenis narkoba. Ini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Sejenis narkoba yang hasil dari heroin. Itu keraknya, katanya begitu ya, kerak-keraknya itu ya, akhirnya jadi bubuk putih itulah. Gitu. Jadi itu cara makainya dibakar. Ada yang dibakar, ada yang disuntik. Gue pertamanya bakar tuh. Ya, pokoknya pas teman gue udah bilang gitu, akhirnya gue jadi makai lagi kan. Ya udah sih, gue kasih lagi deh. Dikasih lagi lah, begitu dikasih lagi enakan. Tapi gue masih belum beli nih ya. Belum beli. Masih gratis. Masih gratis lah. Akhirnya gue ngerasa, weh, kok enakan nih. Habis itu gue makan juga enakan tuh. Udahlah dari situ sampai terus lah itu. Secara gue dulu juga memang pada waktu SMA di Jakarta itu gue tinggal sendiri emang. Nyokap gue ada sih, tapi gue sendiri, gue tinggal sendiri. Gitu. Udahlah sampai situ, sampai ketergantungan, dan akhirnya ya gue cari cara lah. Gue masih sekolah gitu loh. Gue mau beli pakai apa, ya kan? Ya gue dapet duit dulu dari iklan kan. Iklan dapat duit. Akhirnya gue mikir, teman
adalah teman gue satu kelas. Dia bilang, Van coba deh jadi ini. Bukan teman akrab lo itu kan? Bukan. Adalah teman satu kelas ini, dia support gue, maksudnya support gue untuk jadi PD, maksudnya. Dia nyetok apa? Dana nyetok barang itu. Dikasih tahu BD-nya di mana, ngambilnya di mana, gitu. Akhirnya. Ini temennya BD juga bukan? Teman gue belum jadi BD waktu itu. Gue lah akhirnya dikasih tahu, ngambilnya di sini nih. Jadi istilahnya gue benar-benar belajar. Memang untungnya lumayan banget emang waktu itu ya. Ya ini jangan diikutin ya. Waktu itu masih syuting biasa lah ya, belum iklan doang. Kenceng. Iklan doang gue. Jadi besar pemasukan mana sebagai BD atau sebagai model iklan? Jujur aja sih. Iya kan masa lalu. Kalau intens kita jualannya ya sebagai BD lah. Berapa tahun jadi BD? Mungkin setahunan doang gua. Setahun, tapi kan untungnya ya. Berapa kali jadi model tuh? Katanya gini, kalau jadi model kan dapat keuntungan sekian, itu misalnya harus 100 kali syuting gitu. Tapi kalau jadi BD tuh cuma ya paling seminggu 2 minggu. Kita kan dulu iklan kan jarang-jarang ya. Jadi karena gue pemakai supaya nggak boros, jadi gue jualan gitu loh. Jadi istilahnya gue ada untung make, ada untung dari penjualan. Seperti itu. Belum merit waktu itu? Belum lah, masih sekolah gue, masih SMA. Jadi sekolah SMA tuh kelas 2-3. Kelas 2-3. Jadi sekolah lo dibiayain dari uang jadi bandar? Dari iklan dulu. Dari iklan dulu, baru jadi bandar. Iya. Sempat ketahuan juga gue. Sama sekolah. Guru sekolah. Terus lu sogok, lu tawarin barang? Enggak, ketahuannya pas gue lagi ujian kelulusan. Eptapedanas ya. Jadi gue nggak sengaja bawa rokok Marlboro ya itu gue selipin ada 0,5 gram di situ. Itu barang buat jualan lah. Gue taruh di kantong. Gue ikut susulan, makanya gue ujiannya itu di kantornya guru-guru. Gitu, karena emang rokoknya dikeluarin kok bisa sampai ketahuan? Ya kan nyeplak di sini. Kan gue ikut susulan tuh. Ditanya akhirnya itu apa? Loh kamu rokok ya gitu kan? Gue lupa naruh barang di situ. Udahlah gue. Ya gimana mau gue tutupin, udah ketahuan, akhirnya diambil sama dia. Pas dia lihat di balengnya itu ada barang 0,5 gram itu. Diambil akhirnya. Diambil. Dipakai nggak sama gurunya? Dia bilang gini, ini cara makainya taruh di rokok, dibakar pak. Terus gue ketawain lah. Ya namanya orang lagi begitu sedeng kan. Gue ketawain, hahaha ngaco loh. Gue bilang gitu, ngaco loh. Ini makanya dibakar pak, pakai aluminium foil. Gue bilang gitu. Wah kamu ya kurang aja. Gue mau kabur nak. Mau kabur, dicegat tuh. Sempet gue dihajar sama gurunya. Mau kabur dihajar, perut gue dihajar. Wah pegangin pak. Gue mau tendang itu gurunya ya. Tapi mereka itu kondisi lo kan dalam keadaan sakau kan pada saat itu. Iya. Karena gak sadar, karena itu boro-boro. Iya, dalam keadaan sakau belum. Tapi lo lulus gak akhirnya? Lulus gue. Lulus sekolah? Lulus. Itu gurunya gak dendam? Gak dendam, gue pun juga gak dendam juga sih. Setelah lulus masih jadi bandar? Atau masih terusin profesi? Make? Masih make waktu itu. Kan tadinya gue mau dilaporin kan. Mau dilaporin ke polisi, akhirnya mau berobat jalan. Rehabilitasi. Oke. Nah gue itu bentar sebelum lu masuk ke rehab, itu untungnya banyak gak sih jadi bandar? Mungkin seminggu ya, tahun itu gue seminggu bisa dapat 1 juta lah. Tahun berapa tuh? Tahun berapa ya, gue lupa deh. 1 juta tuh pada tahun itu gede banget ya? Iya, gue bisa beli TV sendiri, PlayStation sendiri, sampai temen gue yang pemakai itu, dia kan nge-BD juga tuh. Dia sampai ngiri sama gue, karena gue larisan lo jualannya. Iya. Karena dia itu jualnya kemana? Teman-teman artis? Teman-temannya enggak. Gue kan belum berapa dunia itu, cuma baru iklan. Teman-teman model gitu. Teman-teman sekitaran aja, kenalan-kenalan aja. Gitu. Jadi ya lumayan. Jadi belum jadi Ivan Ray lah, masih jadi Ivan BD. Yes. Gitu. Pokoknya sampai temen gue itu ngiri sampai barang-barang gue diambil sama dia. Oh, persaingan bisnis. Yes.
Biasa. Ada aja ya. Tapi ya gitulah, kalau orang pakai gitu jadi nggak kacau gitu loh. Emang gak ada bagus-bagusnya tuh barang. Akhirnya setelah jadi bandar, lu berhenti jadi pemakai. Itu belum berhenti ya gue. Akhirnya pemakai aja, gue pun sempet tinggal sama BD-nya. BD-nya cewek cowok? Cowok, temen gue di Roxy waktu itu. Sempet tinggal sana kan, sempet karena kan kita kan dosis pemakai itu lama kelamaan makin nambah. Yang lu sampai kena ke polisi pas ngapain? Pas kena ke polisi itu, gue pas tinggal di situ, gue udah nggak jadi BD ya. Udah nggak jadi BD. Gue lagi tidur di situ. Jadi cerita sebelumnya itu memang jadi sebelumnya ada BD gue ini adalah namanya si Allah. Dia suka sama pasiennya itu maksudnya pelanggan dia lah. Pelanggan dia, dan ternyata pelanggan dia ini udah punya miswa. Udah punya miswa lah. Ketahuan didatengin lah sama miswanya kan. Ada gue juga di situ. Gue nggak ikut campur lah. Gue laporin ya, lu besok lu lihat aja bakal ada yang datang. Jadi kegerebek karena laporan si suaminya perempuan itu. Yes. Beneran datang polisinya? Gue nggak tahu ya ternyata teman-teman gue itu udah pada ngilang. Jadi di situ cuman gue berdua sama adalah pemakai. Dia BD juga tapi cuman BD-nya nggak yang partai besar lah. Partai kecil lah. Gue sempat minta barang sama dia, udah kehabisan kan. Gue minta sama dia dan nggak dikasih sama dia. Akhirnya gue tidur aja lah. Dia make itu sejenis sabu sama putau itulah. Lagi di depan, gue di kamar lah. Gue lagi tidur aja, tiba-tiba ada yang datang. 3 orang kalau nggak salah, 3 orang. Mana yang namanya si A gitu kan? Waduh, gimana nih gue? Gue udah ketakutan kan. Akhirnya ya udah gue sebenarnya gue nggak ngantuk. Cuman gue lagi sakau aja itu. Gue tiduran, aduh gimana nih. Dan si temen gue ini yang nggak ngasih gue itu udah benar-benar ditangkap lah. Akhirnya gue mikir kan gimana caranya ya. Akhirnya ya udah gue pura-pura bangun tidur kan. Gue buka, ada apa nih? Gue acting lah. Ada apa ya kok rame-rame? Kamu siapa? Gitu ya. Kamu siapa? Hah, kamu sebagai saksi ya. Ini bandar, kamu kenal ya? Ya saya kenal, cuma saya nggak tahu apa-apa. Gue bilang gitulah. Dibawa ke pos polisi tuh. Dibawa ke pos polisi. Si temen gue ini ditanya lah, lu kenal nggak sama si A gitu? Enggak pak, nggak kenal. Itu pokoknya gue udah denger berapa kali digebukin lah. Sampai akhirnya bilang, dia nanya gue apa? Oh itu pemakai juga pak. Gue dibilang kayak gitu. Tes urin dong? Kalau nggak salah waktu itu belum ada tes urin deh. Terus? Cuman kan gue nggak ada barbuk ya, nggak ada barang bukti. Jadi masih aman? Masih aman, tapi karena si temen gue itu ngomong kayak gitu, kena lah gue nak. Tahan? Bukan ditahan dulu, dipukul dulu. Jadi dipukul di sini, biar nunduk. Begitu nunduk, di sini diajar. Beng, habis sini diajar, otomatis kan kita kayak setengah gini kan, lutut ke lantai. Nah begitu lutut ke lantai ditendang. Buah gitu. Tapi polisi-polisi itu tahu nggak kalau lu tuh bukan yang mereka cari gitu? Orang udah kabur kan? Iya, orangnya udah kabur. Oh jadi pelampiasan aja? Iya, pelampiasan aja. Akhirnya dilepas nggak? Atau ditahan berapa hari dulu? Gue sehari, karena gue nggak ada barang bukti dan tidak terbukti memang gue tidak pemakai, walaupun gue pemakai ya waktu itu. Akhirnya gue cuman dijadikan saksi, diketik juga di BAP. Di BAP ya, ya di BAP semalam, besoknya boleh pulang. Temen lo ini ditahan? Ditahan karena dia memang ada barang bukti. Habis kejadian itu tobat nggak? Habis kejadian itu sempat pakai dulu, habis itu baru tobat. Berapa lama masih pakai sejak kejadian itu? Bandel juga ya? 6 bulanan kali ya. Setahun. Karena seingat gua habis dari situ istilahnya tempat itu udah gak aman lah. Akhirnya gue cari-cari tempat, mesti ada teman, ternyata ya ada yang dekat rumah. Di daerah Tebet. Ya. Ketemulah sama temen lu ini? Adalah kawan baru lah. Kawan baru lah. Istilahnya
Yang akhirnya mutusin berhenti nggak pakai narkoba lagi apa? Apa ketemu perempuan atau kepentok palanya atau tiba-tiba dapat job besar? Enggak, gue capek aja sih. Kan proses namanya habis memakai ya, lama lagi itu kan nggak gampang untuk menjadi bersih ya. Itu kan nggak gampang, pasti ada prosesnya. Yes. Nah, apa yang lo jalanin selama ini? Apalah beneran rehabilitasi kah kemana gitu atau lebih mendekatkan diri ke agama kah? Gue sempat rehab tapi berubah jalan kan. Semenjak pas ketangkap di sekolah itu sempat dikasih obat lah berubah jalan. Tapi kan masih make sampai akhirnya Tidak bisa gerbek. karena ya emang harus dari diri sendiri. Walaupun obat itu cuma nahan 1 jam lah. Ya apa alasannya kok akhirnya memutuskan meninggalkan narkoba? Capek aja gue sebenarnya. Udah jenuh aja. Capek aja atau nggak punya duit lagi buat beli? Kalau barang gue dapet terus. Bahkan ada yang istilahnya gue sempat jadi cepu gitu. Cepuknya polisi atau cepunya BD? Sih. Cepunya polisi. Iya. Istilahnya gampang lah kalau untuk hal-hal kayak gitu itu ada aja. Dari hasil cepu itu ada yang ketangkep nggak berkas cepuan itu? Nggak ada. Karena gue kasih tahu teman gue dulu. Berarti cepu yang gagal. Karena gue kan kasihan mah. Sejahat itu lah. Gue bilang yang pas habis gue ketangkap di Roxy itu kan gue sempat balik tuh. Sempat balik terus sempat ini mau nggak di gitu. Jadi stop narkoba tuh cuma karena udah capek aja. Ya, capek aja. Beneran tuh itu beneran ninggalin narkoba banget. Beneran ninggalin. Ninggalin narkoba full tapi masih main ke dunia malam kan? Enggak. Diskotik itu enggak? Enggak. Belum. Mabuk minum tuh enggak? Belum. Main perempuan? Belum atau enggak? Belum ke sana. Karena kan buat ngilangin kecanduannya itu susah banget. Karena gue kan sempat gue suntik gitu. Oh. Yes. Lama dong sembuhnya. Iya, dan itu kan pakai apa sembuhnya, rehab aja atau memang cuma keinginan? Keinginan. Gue nahan sendiri. Selama mungkin setahun lebih lah. Hebat. Tapi 6 bulan itu rasanya kayak sakit-sakitan tulang kalau nggak make. Bener-bener kayak digerogotin. Pada saat itu ada yang ngedampingin nggak proses penyembuhan diri lo tuh? Gua waktu itu ada di istilahnya kumpulan teman-teman lah. Mantan pemakai? Enggak semuanya lah. Apa kayak konseling? Enggak ada. Itu gua lagi ada di Yayasan Model Muda waktu itu. Oh, jadi memang cuma didampingin sama teman-teman aja. Teman-teman itu aja. Tahu dong kalau lo tuh dalam proses pemulihan. Tahu. Dan mereka ngejagain banget ya. Iya, mereka ngejagain. Utang budi dong sampai sekarang sama mereka. Yes. Gitu, masih kontekan sampai sekarang. Oh, bagus tuh. Itu yang akhirnya benar-benar istilahnya ninggalin dunia narkoba. Udah deh enggak gitu. Tapi lo masuk dunia baru kan? Iya, setelah istilahnya sempat gue ditawarin sama teman gue yang masih make. Itu ada di depan gue 1 gram, itu gue tiup. Habis gue tiup gue tinggal. Enggak, aduh nyesel enggak. Maksud gue ngasih pelajaran buat temen gue, ngapain lo gitu, masih aja gitu kan. Ada keinginan nggak sampai sekarang pengen nyoba lagi? Nggak ada lah. Nggak ada sama sekali. Kerugiannya apa sih selama pakai narkoba itu? Waktu juga sih, waktu kita buat itu doang, hidup kita cuma buat itu. Karena sakau terus kan ya. Karena jadi nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Badan kita butuh itu, darah kita butuh itu. Jadi setelah benar-benar bersih baru masuk ke dunia artis. Yes. Sinetron pertama apa? Sinetron pertama Jinnya Ujin. Oh, sama temen lu itu ya? Yang dibilang mirip. Iya. Kan ngerasa mirip gak sih sama siapa temennya? Indra Bruggman. Emang mirip? Perasaan gak mirip-mirip amat ya, sih. Gitulah orang Indonesia tuh suka mirip-mirip ya. Besok-besok dimiripin sama ini, ya udah kita. Karena mirip sama dia, makanya diajak sinetron Jinnya Ujin itu. Enggak juga sih, gue pun masuk multi itu gara-gara diajakin sebenarnya. Diajak, Van temenin casting yuk. Gue nggak mau ya, gue bilang gitu. Bener-bener nggak mau gue. Itu sinetron pertama lo memang di Jinnya Ujin ya? Iya. Itulah yang mengangkat nama Ivan Rey. Yes. Gue nggak bener-bener akhirnya sampai disuruh casting itu gue bilang screen ini aja ya, profil aja. Kan Jinnya Ujin itu, gila hit banget pada zamannya kan. Iya. Gue aja demen nonton sinetron itu gitu. Kalau gue sih nganggapnya ya udah itu kerjaan gue. Gitu. Berapa episode main di situ? Mungkin ada 300 lebih ya. 300 episode? Iya. Harusnya lu udah kaya banget dong 300 episode. Per episode dibayar berapa pada saat? Cuma kan berhenti karena 3 kali ganti judul.
gitu. Gini lagi, untung ada Gini. Istilahnya sampai stasiunnya banyak banget tuh pindah. Itu cuma pada saat syuting sinetron Perjinan itu nggak ada sinetron lain. Kecil-kecil jadi manten sama Tersanjung 6 karena masih satu atap sama Multivision kan waktu. Jadi memang jadi artis. Jadi eksklusif, di eksklusif di Multi waktu itu. Nikahnya tahun berapa? Pada saat udah jadi artis masih di Perjinan itu kah atau? Nikahnya setelahnya. Setelah syuting setelah Perjinan itu yang. Oke. Setelah terkenal itulah ya. Iya. Terus menikah. Terus ya masih lanjut syuting juga. Sampai sekarang. Dan sempat vakum sih kemarin 7 tahunan ada. Istri ngedukung nggak jadi artis? Awalnya sih enggak. Awalnya enggak tapi kenapa nikah? Kan dia tahu dong pada saat kenal Ivan dia seorang artis kan. Awalnya sih enggak, pada akhirnya oh iya. Gue juga gimana ya, gue nggak suka kerja kantoran gitu loh. Tapi pada saat kenal istri itu menikah, dia tahu gitu mas. Iya dia tahu kan. Kan masih jadi artis kan, nggak jadi pegawai kan pada saat menikah atau memang kondisinya kerja enggak kan? Enggak. Sekarang sinetron yang lagi happening apa? Yang lagi main. Sekarang lagi main ini Pernikahan Dini Gen Z. Udah berapa episode? Udah tayangan udah 30 episode. Nggak capek ya jadi artis? Sinetron lagi tayang, jalan kemana-mana dimintain foto. Kalau bisa menghindar. Kak jadi artis gitu ya, bayaran emang sebesar jadi bandar nggak sih? Sorry ya. Ya kalau dibandingin sekarang ya gedean syuting lah. Gedean syuting. Nggak pengen jadi bandar lagi ya? Enggak lah. Itu gue cuma bandar-bandar kecil kan. Bandar-bandar receh itu. Ini sinetron udah stripping? Web series. Web series. Tapi nggak tahu mau lanjut season 2 apa enggak, belum tahu. Gitu. Apa selamanya mau jadi artis? Nggak pengen apa gitu jadi pengusaha? Artis kan dikejar jadwal syuting lah apa. Terus income yang nggak jelas. Nggak jelas kan? ya. Nggak stabil ya. Yang nggak stabil. Nggak ada maksud berkeluarnya gitu ya. Kan kayak gini. Udah nggak syuting nih, nungguin lagi nih kapan ya apa ya, kan kadang setiap orang itu kan punya mimpi ya. Ada sih pengen begini. Yes, ada pengen punya bisnis gitu. Karena udah jenuh juga sih kadang. Ya tapi untuk buat ngisi kekosongan ya ambil aja gitu, sambil mikirin untuk bisnis apa. Menjalanin hari-hari ya dengan ketidakjelasan gitu kan, nggak ada tuntutan dari istri. Iya karena ya bini gue tuh sempat larang syuting karena itu memang ada beberapa PH itu yang benar-benar lama gitu. Seriesnya. Ya turun dananya. Gitu. Jadi syutingnya udah selesai, duitnya belum dibayar. Yes, kadang ada yang pernah baru setahun udah setahun ada. Ada yang begitu. Oh gitu ya. Ada beberapa PH lah, nggak semuanya. Tapi nggak tahu ya sekarang. Kalau syuting itu ya mending harus, misalkan ada syuting ini, harus ada syutingan lain juga, cari PH-PH yang memang ya keluarnya cepat dananya. Untuk jadi harus seleksi itu. Yes, harus. Selama jadi artis itu nggak ada. Harus pinter-pinter sih. Ini agak pribadi sih. Pernah selingkuh nggak sih? Karena kan artis katanya cenderung cinta lokasi. Jawab jujur aja. Gak pernah sih. Kalau gue kondisinya. Percaya banget. Gak percaya banget loh. Iya. Kalau kondisinya gue single ya itu beda cerita ya. Kalau single jangan ditanya lah. Ya pasti kesana kemarin. Selama itu sih bukan selingkuh ya, karena kan lo masih single. Yeah. Selingkuh itu ya dikatakan selingkuh karena ada hati yang tersakiti. Ya. Ya selama ini nggak pernah sih gue. Kayaknya nggak mungkin deh, nggak pernah selingkuh. Karena dengarnya di luar itu kan. Apa emang ada berita gue selingkuh gitu? Nggak ada kan? Nggak sih, belum ada sih. Cuman kan nggak percaya aja. Dunia artis itu kan kita bukan rahasia umum lagi lah, cinta lokasi kan, syuting berjam-jam, sering curhat, makan bareng. Iya. Apalagi sampai 3 episode. Emang gue beda sama artis yang lain kok gitu. Oh gitu. Suka duka seorang Ivandre ya, selain pernah jadi bandar ya, terus jadi artis juga dibayarnya lama, gitu kan. Emang nggak punya keinginan lain, pengen apa sih kehidupan yang normal? Ada nggak sih keinginan pengen seperti itu, bukan memperbaiki ya,
membuat hidup lebih maju, lebih bagus, lebih jelas gitu. Ya Pengen berapa? Anak 3. Nah masa nggak ada keinginan sih? Pengen apa sih sekarang Pan? Pengen punya duit banyak sih. Duit banyak nggak jaminan bahagia loh. Gitu ya? Enggak. Apakah Anda seperti itu? Ini kadang suka ketukar hostnya siapa gitu kan. Coba pengen visi ke depan tuh pengen kayak apa sih? Ya mungkin pengen bisnis juga sih. Pengen bisnis juga. Ya mengikuti jejak teman-teman yang sudah sukses. Capek jadi artis ya? Karena ya kalau jadi artis kan diatur ya. Standby besok nggak taunya nggak jadi syuting gitu. Kayak gitu. Bayarannya lama lagi. Bayarnya lama gitu kayak gitu. Tidak ada, kadang pasti, kadang cepat, kadang lama banget gitu. Jadi ya kedepannya. Jadi artis kan sebelum berkeluarga. Setelah berkeluarga juga tetap jadi artis. Ada nggak sih tuntutan ekonomi yang harus menuntut menjadi lebih lagi? Ya pasti ada lah. Ya makanya gue bilang sempet bini gue tuh ngomong gitu, maksudnya ntar nggak jelas lagi ya, ini nggak jelas gitu. Lama gitu kayak gitu. Akhirnya dilarang, udah deh nggak usah. Gue nggak mungkin dong, maksudnya berdiam gitu. Ya tetap gue ambil, tapi gue nggak nggak ngoyo lah ya. Nggak terlalu menjanjikan lah maksudnya. Pokoknya tahu syuting aja, gue syuting. Udah dapat syuting gini ya. Oh ya udah. Kok aku sedih ya dengan cerita lu tuh. Gue nggak sedih dari mananya ya? Sedih aja, gitu-gitu aja gitu, nggak yang signifikan gitu. Nggak pernah nyesel pengen jadi Ivan Ray yang baru gitu. Seorang CEO kan, gitu kan, seorang apa? Amin. Gak pernah pengen menyesal. Kenapa sih gue jadi artis? Kenapa sih? Pernah nggak ada persoalannya? Dulu sih gue nggak pengen jadi artis sebenarnya. Sama sekali nggak pengen. Pengennya jadi apa ya istilahnya, ya ada inilah. Gue suka ngedesain, suka produce. Pengen, ya pokoknya nggak ada ketertarikan sama sekali di dunia artis dulu ya. Sekarang mau dibeli. Ya sekarang karena memang kebetulan dapatnya itu, ya gue jalanin lah. Tuntutan keluarga juga. Iya. Yang ada sekarang nggak bisa jadi artis doang nih, gue ngapain tua nggak bisa jadi begini doang. Ya begitu lah kira-kira. Peran keluarga penting berarti ya. Iya penting. Yang menuntut udah deh lu stop jadi artis lah, usaha yang bener gitu. Gitu. Ya enggak. Nyesel nggak menikah? Menikah. Kalau menyesal sih anaknya nggak sampai 3 ya. Usia berapa Pan sekarang? 45, mungkin tahun ini 46 ya. Kan banyak tuh ya teman-teman di usia Ivan sekarang yang belum menikah. Ada nggak sih pesan khusus yang disampaikan tuh ke mereka? Nikah itu enak loh. Ada yang nemenin, ada yang masakin, ada yang ditemenin tidur, bobo gitu. ya. Ada yang dipupuk kan. Iya gitu. Ada nggak coba sampaikan deh ke teman-teman yang belum menikah sampai sekarang yang memilih hidup jomblo yang nggak jelas gitu kan? Gue kayaknya tahu deh ke siapa gitu kan. Enggak kan, bukan balik, kita kan secara global banyak loh yang belum pada menikah, masa banyak kok yang belum menikah juga. Iya. Maksudnya di luar lingkungan artis ya. Iya. Ada juga ya cepet-cepet lah menikah, nggak ada kata terlambat. Asik. Kasih tahu dong, menikah itu nggak seserem yang dipikirkan loh. Seserem yang dipikirkan, walaupun kadang pusing ya nikmatin aja, itu kan fenomena proses kehidupan. Itu istilahnya kalau kita menikah itu level kehidupan kita naik sebenarnya. Gitu. Iya dong. Jadi beda lu sama single sama sudah married tuh beda. Levelnya beda ya. Tuh, buat teman-temannya Ivan yang sampai sekarang belum menikah, cepetan deh. Kata Ivan, pernikahan itu enak dan tidak seseram skenario film horor. Iya gak sih? Nah kan, luar biasa. Enak kan? Alhamdulillah. Banyak enaknya atau banyak sedihnya? Kalau gue ya namanya pernikahan itu pasti ada aja. Tapi gue anggap itu cuman ya angin lalu lah, cuman numpang lewat aja. Selebihnya enak lah. Enak banget gitu. Sebelum aku tutup podcast kita, satu yang pengen tanya sebenarnya sih, kan sekarang kita ngeliat gampang banget ya jadi artis ya. Media sosial udah kencang nih, digital marketing udah gila gitu kan. Iya. Cuma modal viral unik-unik dikit langsung terkenal. Iya, jadi artis. Iya. Terus katanya kalau artis-artis baru sekarang itu lebih gampang juga dapat job. Bener nggak sih? Ya emang iya sih. Memang bener, cepet banget. Lu viral dikit diundang. Tinggal ngolahnya gimana. Kadang kan ada yang viral dikit diundang habis itu ngilang.
Oh, banyak yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu juga. Ada yang mempertahankan, tahu cara mempertahankan. Gue mumpung lagi di sini, gue ngapain ya? Jadi pinter-pinter aja sih kalau menurut gue. Dari uraian lo tadi, dari jadi pemakai, bandar, pemakai, akhirnya tobat, menikah, terus syuting sampai sekarang. Nggak ada tuh apa sih ya, kayak rasa penyesalan di hal-hal tertentu atau titik klimaks kehidupan lo yang kok gue gini ya? Udah melewati fase itu atau akhirnya pasrah? Pernah nggak melewati fase itu? Waktu terjun ke narkoba itu menyesal sih, kalau gue bilang nggak menyesal juga ya, itu bagian dari kehidupan gue gitu loh. Maksudnya ya mungkin gue kalau nggak begitu juga gue nggak akan sampai sekarang kali ya. Seperti itu sih. Jadi warna-warni kehidupan si Ivan Ray yang memang harus menjalani jadi pemakai dan jadi pengedar narkoba. Tapi udah tobat kan? Udah silakan aja dicek, mau tesorin. Makasih banyak waktunya. Terima kasih. Makasih banyak nasihatnya buat teman-teman di luar sana. Sama-sama, semoga didengarkan ya. Iya, Nasihat-nasihat. ya walaupun hidup lo gitu-gitu aja gitu kan, tapi paling tidak jahat ya, hidup lo nggak gitulah. Keistimewaan hidup lo itu bisa menjadi motivasi buat teman-teman lain yang masih menggunakan narkoba sampai sekarang untuk segera beralih ke kehidupan yang lebih baik. Iya, lebih normal lah. Iya. Terima kasih banyak loh buat waktunya. Sama-sama. Bahagia selalu ya. Amin. Oke. Amin.